Halo teman-teman RTFM online semuanya. Hari ini saya Linda dalam segmen khusus ya di hari ini hadir untuk menemani kalian semua dalam segmen wawancara. Dan di hari ini kita punya tamu istimewa asal Indonesia Wah, nih. iya. Halo ya teman-teman RTI semuanya. Ini aku kesempatannya yang sangat wow sekali nih diundang sama RTI ya. Namaku ini Elvin Philander ya nama lengkapnya. Oke, Elvin Philander Ya, ya. Aku boleh tahu nggak sih kita ngobrol-ngobrol dikit boleh? ya Iya, Kak. terkait dengan Elvin sendiri. Nah, Elvin itu di Taiwan itu sekarang ngapain sih? Nah, kalau aku di Taiwan itu masih mahasiswa. Jadi aku Mm-mm. di Taiwan tuh kuliah. Dulu mungkin nanti aku cerita-cerita pengalaman aku juga di Taiwan seperti apa. Tapi sekarang itu aku lagi kuliah S2 di Taiwan. S2. S2. Jurusan apa? Jurusan namanya Global Business. Oh, global Global Business business. dan uniknya dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi kan Mm-mm. kebanyakan di sini kan pakai bahasa Mandarin kuliahnya. Cuman aku pakai bahasa Inggris gitu. Oke, pakai bahasa Inggris udah ngebahas nih soal global business pakai bahasa Inggris S2. Tapi nama universitasnya apa sih? Nah, kalau aku kuliah, mungkin teman-teman lumayan tahu ya, harusnya lumayan terkenal sih kuliah ini ya. Di Private Chinese Culture University atau Zhongguo Wenhua Daxue. Zhongguo Wenhua Nah, Daxue yang ada di Yangmingshan ya, jadi di atas gunung nih bener, berarti ya. kampus itu bener-bener di atas gunung ya. Gila Heeh. itu, kamu kalau mau ke kampus sana harus ya ibaratnya ngedaki gunung nih, naik mobil aja, naik bus itu tinggi banget gunungnya. Oke, tinggi banget nih ya teman-teman ya, ini luar biasa sekali ya. Tapi aku juga mau ngebahas nih ya, Iya. Elvin itu asalnya dari mana sih? Aku asalnya dari, ayo kalian bisa tebak gak aku dari mana? Kalau dari logatnya, kemungkinan dari Jakarta ya teman-teman ya. Iya betul dari Jakarta ya, aku dari Jakarta. Oke, dari Jakarta terus merantau ke Taiwan. Betul, merantau Heeh. ke Taiwan. Itu dari S1 apa sekarang aja S2? Aku dari S1. Jadi aku Oh, sekarang udah tahun ke-7 ini. oh ya, Iya, udah tahun ke-7 dari S1 terus aku ambil program 4+1 sebenarnya. 4+1 boleh Iya. dijelasin nggak? Nah, program 4+1 mungkin di kebanyakan kampus Taiwan itu ada program di mana 4 tahun kuliah S1, Mm-mm. 1 tahun kuliah S2. Oke. Jadi nanti programnya itu dalam 5 tahun kamu itu bisa lulus S2. Jadi di tahun terakhir S1 udah bisa ambil mata kuliah yang S2 biar lulusnya Hmm. lebih cepat. Nah, aku ambil 4+1 tapi kebetulan aku ada yang namanya YNP ya. Jadi Mm-mm. apa ya dilamain lulusnya gitu. Jadi sekarang aku lagi di tahap YNP nih S2-nya. Oh, jadi di tahap YNP alias ditunda ya Betul. lulusnya nih ya. Mm-mm. Boleh tanya nggak alasannya kenapa? Nah, kalau alasan sebenarnya kan aku baru tahun lalu itu kelasnya udah kelar semua, SKS sudah kelar. Tinggal kelarin tesisnya aja. Mm-mm. Nah, untuk mulai tesis memang penuh ini ya, butuh apa? Butuh mental yang kuat ya, butuh yang disiplin yang kuat gitu. Jadi, aku orangnya bukan yang terburu-buru sih, pengen yang kayak enjoy aja, pengen yang pelan-pelan, yang penting pasti gitu. Jadi, terlebih juga aku pengen lebih lama sedikit di Taiwan nih untuk ngerasain hidupnya di Taiwan, pengalaman di Taiwan gimana. Jadi aku milih untuk YNP dulu, nggak mau lulus lebih cepat gitu. Jadi Oh, santai dulu aja gitu. lebih santai ya menikmati hidup nih Iya. ya teman-teman ya. Tapi udah cerita kan ya sekitar beberapa bagian dari kehidupan kuliahnya Elvin Iya. sendiri. Nah, tahu Taiwan itu dari mana sih? Nah, ini uniknya, kan aku tadi udah bilang ya S1 di Taiwan. Nah, dulu pas aku SMA itu sebenarnya nggak ada kepikiran untuk ke Taiwan. Loh, Bahkan tahu negara Taiwan aja nggak tahu. oh, Taiwan itu di mana itu nggak tahu. oke. Karena jujur mungkin tahun berapa itu? Berarti tahun 2018. Mm-mm. Ini kalau sepengetahuan aku dulu itu memang mungkin nggak banyak orang tahu tentang Taiwan ya kayaknya ya. Mahasiswa juga lebih sedikit ya dibanding sekarang gitu. Jadi dulu itu aku mau kuliahnya itu tetap di Jakarta. Cuman memang kayaknya pada saat itu kuliah di Jakarta yang aku mau itu lumayan mahal tuh. Biaya uang pangkal ya, uang masuknya, uang SPP-nya juga lumayan mahal. Jadi terus ada kakak kelasku ngomong kayak, kamu ke Taiwan aja, beasiswa banyak gitu. Beasiswa banyak, kamu bisa kerja, bisa sekalian cari duit. Jadi kehidupannya juga sejahtera lah intinya gitu. Dan ya udah aku langsung kayak ya udah deh Taiwan aja, terus aku apply beasiswa lewat lewat agen dulu. Terus ya udah dapet beasiswa 100%.
Jadi kalau udah dapat beasiswa 100%, masa aku tolak ya kan? Jadi kayak ya udahlah ke Taiwan aja gitu. Oh. Jadi nggak ada kepikiran untuk keluar negeri, itu nggak ada. Oh, jadi begitu apply, pas ketemu sama agen, dapat beasiswanya 100% langsung dari sekolahnya gitu ya? Langsung dari sekolah 100%. 100% itu sampai lulus? Enggak, waktu itu dapatnya per tahun. Oh, Jadi per tahun. 100% untuk 1 tahun, nanti tahun kedua dilihat nilai rapot yang tahun pertama. Oh, Gitu. terus setelah perjalanan sampai sini, semuanya beneran beasiswa? Hampir ya, hampir. Jadi tahun pertama itu beasiswa. Nah, yang tahun kedua harusnya itu aku dapat. Cuman nggak dapat. Karena aku lupa apply. Wah. Iya, karena di tahun pertama musim panas ya, tahun pertama itu pas masa COVID itu, pas waktu itu. Terus karena nggak bisa pulang, jadi aku kerja. Aku kerja tiap hari full time di restoran. Waktu itu kerjaan pertama di restoran. Aku nggak formulir beasiswa itu udah keluar. Aku kerja capek, lupa. Terus waktu pengumuman beasiswa keluar, kok nggak ada namaku. Habis itu aku tanya ke sekolah kan, kok namaku nggak masuk ke beasiswa. Padahal nilaiku itu udah mencukupi kualifikasi untuk masuk beasiswa. Terus dia bilang, kamu lupa apply. Waduh, itu nyesek banget. Udah kerja sebulan full time restoran, uangnya yang harusnya nggak kepake buat bayar uang sekolah, wah langsung habis sekejap bayar uang sekolah. Oh, jadi akhirnya part time-nya buat bayar uang sekolah gitu. Betul, aduh itu bahkan bukan part time, itu full time ya. Oke. Iya, karena Summer. iya summer jadi bisa full time gitu. Itu enggak sih, hitungannya part time sih, karena cuma seminggu 3-4 hari doang sih. Iya ya, part time. Tapi mungkin kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Saking capeknya lupa apply, wah udah nggak dapet. Tapi tahun ketiga, tahun keempat sampai S2 aku dapet. Wow, ini luar biasa ya. Tapi kan S2 pakai bahasa Inggris, Ya. Global Business. Kemudian S1-nya sebelumnya itu bahasa Inggris juga atau bahasa Mandarin? Iya, bahasa Inggris karena jurusannya sama, Global Business. Dan itu jurusan pertama di kampusku yang berbahasa Inggris, Global Business. Sisanya itu semua Mandarin. Jadi karena pada situ Mandarinku juga nggak bagus, aku nggak pede lah ngomong bahasa Mandarin dulu pas tahun pertama S1. Jadi ya ambil yang Inggris saja. Sebenarnya jurusan itu ada yang bahasa Mandarin, cuman aku ambil yang Inggris. Oh, jadi merasa baiknya bahasa Inggris aja Betul. gitu. Tapi udah gitu ya, kamu kan sekarang sibuk jadi mahasiswa nih ya. Yes. Selain jadi mahasiswa ngapain lagi nih di Taiwan? Nah, kalau selain dari mahasiswa, yang tadi aku bilang ya, menikmati hidup di Taiwan ya, karena kalau aku lihat di sosmed, itu banyak banget tempat-tempat di Taiwan tuh yang bagus-bagus di luar kota, kayak Hualien atau di Pingtung, Taitung itu. Jadi aku luangkin waktu aku sebenarnya untuk traveling. Traveling dikit-dikit, selagi ngerjain tesis, traveling dikit-dikit sambil bikin konten. Jadi untuk sekarang aku nggak kerja, aku bener-bener cuman menikmati hidup aja dan kerja sebagian sebagai content creator aja. Gitu. Dan mungkin ada kesibukan lain yang di Indonesia ya, gitu. Di Indonesia, jadi di Taiwan juga bisa sibuk dengan Indonesia. Ya, jadi kesibukannya itu mungkin aku punya ya bisnis kecil-kecilan ya di Indonesia. Jadi bisa dikontrol dari sini tinggal lewat WA atau laptop gitu. Wow, menarik ya. Jadi banyak nih ya selingannya nih ya, teman-teman nih ya. Terus kamu bilang suka traveling. Terus sambil traveling bikin konten. Yes. Nah, apakah ini yang menjadi dasar atau alasan kamu bikin konten-konten di medsos nih, Alvin? Nah, kalau alasan bikin konten bukan karena traveling ya. Jadi sebenarnya untuk bikin konten tuh aku udah mulai dari mungkin 3 tahun lalu kayaknya. 3 tahun lalu. Itu bermula dari aplikasi, ini boleh disebut gak sih nama aplikasinya? Oh boleh, silakan. Aplikasi apa ya, saja? aplikasi TikTok ya. Dulu kan TikTok. Jadi pas SMA, dulu itu aku punya prinsip nih. Kalau jadi terkenal kayaknya seru ya. Jadi kalau orang terkenal tuh gampang gitu, mau ngapain aja gampang gitu. Jadi, tapi aku itu orangnya pemalu sebenarnya dulu itu. Aku kalau ngepost video di Instagram tuh malu, soalnya kan teman-temanku udah yang kenal aku ngeliat videoku kayak ngapain nih orang gitu kan bikin video-video gini, jadi malu. Pada saat itu aplikasi TikTok tuh baru banget. Jadi aku beraniin diri untuk post video di TikTok. Nggak tahu kelamaan, pada saat itu belum ada yang bikin video di Taiwan dengan berbahasa Indonesia gitu. Jadi akhirnya aku bikin, awalnya tuh tentang makanan. Karena tiap hari beli makanan, bikin video, lama-kelamaan ramai gitu. Dan yang nonton kebanyakan
pekerja di Taiwan dan juga student itu dikit sih, mahasiswa. Jadi kebanyakan yang nonton tuh PMI di Taiwan. Oke. Jadi bermula dari 3 tahun lalu sampai sekarang deh gitu. Oke, jadi awalnya justru platform media sosialnya itu bukan Instagram, bukan Facebook, Bukan. juga bukan YouTube. Bukan. Jadi Oh, awal oke. pertama itu di TikTok. Di TikTok bikin-bikin video, apapun aku bikin, lama-kelamaan ramai, naik followers. Akhirnya sebenarnya kalau kalian lihat yang TikTok sekarang, itu akun kedua aku. Mm-mm. Akun pertama aku itu hilang. Oh, kenapa? Jadi kakak tahu gak sih aku punya akun pertama? Tidak. Tidak ya. Jadi Mm. oke, aku bilang dari 3 tahun lalu, followers tuh sebenarnya sampai 70.000. 70.000, videonya udah ratusan, udah banyak. Terus baru 1 tahun lalu hilang. Karena nggak tahu ya, aku dengar banyak banget teman-temanku juga TikTok yang kena ban. Ada yang kena ban seminggu, ada yang kena ban 3 bulan. Tapi punya aku ini kena bannya permanen. Jadi udah hilang gitu. Padahal aku merasa ya nggak ada gimana-gimana gitu dan nggak ada alasan pasti. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Aku terima di ban permanen. Akhirnya aku buat akun kedua nih. Mungkin yang kalian lihat sekarang bisa cari. Itu namanya Elvin Taiwan. Nah, itu akun kedua aku. Oh, jadi sekarang udah akun kedua ya. Yes, dan karena itu akun kedua, aku takut nih kena ban lagi. Akhirnya aku bikin akun di Instagram, di YouTube biar ada akun sosmednya yang lain gitu. Oh iya, lumayan juga ya udah bikin susah-susah videonya banyak gitu Betul. ya, tiba-tiba hilang kan sayang juga Betul, nih ya. gitu. Makanya akhirnya jadi ada di mana-mana Iya. gitu ya. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan video-video kamu Yes. yang menjadi konten kamu di beberapa platform medsos ya tentu saja ya. Ada 2 video kayaknya yang paling menarik. Yang mana tuh? Kalau bagiku semua menarik soalnya. Bagi Alvin semua menarik ya. Bagi fansnya atau followernya juga sebagian besar pasti menarik Iya. dong. Tapi kalau yang paling banyak dilihat itu kayaknya ada 2 nih. Iya, ya. betul. Yang mana tuh, Kak? Oke, kita bahas dulu dong satu-satu. Iya. Yang pertama judulnya Seblak tapi di Taiwan. Terus masih ada terusnya. Ternyata ketika diperhatikan videonya itu namanya adalah Luwei. Luwei ya. Ya, boleh cerita nggak terkait dengan video ini? Jadi sebenarnya ya cerita itu lucu ya. Sebenarnya itu nggak seharusnya aku ngomong seblak. Harusnya nggak ngomong seblak. Jadi di hari itu sebenarnya kan mungkin itu kan video yang kedua atau ketiga gitu ya. Sebelum itu udah ada video sebelumnya. Dan memang konten aku itu mulai berpikir untuk ada tagline yang ngomong di Indonesia ada apa, di Taiwan ada juga nih gitu. Jadi ada sesuatu yang di Indonesia, lalu aku kasih tunjuk versi yang Taiwannya. Karena banyak banget orang yang belum tahu tentang Taiwan. Karena banyak sih content creator yang bikin video di Taiwan untuk Indonesia, tapi nggak terlalu banyak kan. Jadi aku pengen bikin video yang bikin kasih penonton lihat, oh di Indonesia ada ini, di Taiwan juga ada. Gitu. Bukan niatnya bandingin, tapi untuk kasih informasi aja. Jadi pada hari itu, sebenarnya aku nggak mau ngomong seblak, aku ngomongnya warteg sebenarnya. Aku ngomongnya di Indonesia ada warteg gitu. Cuman tiba-tiba temenku lewat nih, temen kampusku lewat. Lu ngapain bikin video? Oh, ngapain bikin video? Iya, aku ngomong di Indonesia ada warteg, di Taiwan ada luwei. Terus dia ngomong, hah, nggak nyambung kali warteg sama luwei. Akhirnya temenku yang kasih ide, kamu ngomong seblak aja. Terus aku kayak, oh iya seblak gitu. Jadi aduh, ini thanks to temenku ya, karena diganti jadi kata seblak jadi viral nih. Mungkin karena kalau pakai warteg nggak viral ya. Jadi abis itu malah temenku yang bantu rekamin. Jadi ngomong seblak di Indonesia, karena luwei itu kayak seblak kan ya. Seblak yang basah-basah, ada mie-nya, ada baksonya, ada dagingnya. Jadi aku bikin di Indonesia ada seblak, di Taiwan ada luwei. Dan sebenarnya makanan luwei itu kayak banyak banget orang Taiwan suka ya. Sama seperti di Indonesia, orang Indonesia suka seblak, di Taiwan suka luwei. Dan akhirnya aku bikin, itu aku nggak ada ekspektasi apa-apa. Tiba-tiba 1 hari, 2 hari kemudian tuh langsung ratusan ribu orang yang nonton itu. Itu di Instagram, di TikTok 2,5 juta loh. Wow, ini banyak sekali ya teman-teman ya. Tapi karena mungkin relate ya, seblak. Karena banyak banget orang yang makan seblak. Dan seblak itu kan murah banget di Indonesia ya. Cuman kayak 20.000, 30.000. Mungkin aku ngomong luwei seblaknya itu hampir berapa itu? Hampir 60-70 ribu ya. Mahal banget itu. Oh, tergantung ya pilihan Tergantung kamu. sih, tergantung pilihannya. Pada situ aku milihnya banyak sih gitu. Karena enak guys. Oke, tapi
nggak cuma itu aja ya, ada satu video lagi yang viral juga ya, Iya. Elvin ya, terkait dengan sopir taksi di Taiwan. Iya, Boleh iya, cerita iya. nih soal yang ini? Nah, kalau yang super taksi lebih viralan yang seblak ya sebenarnya ya. Tapi yang super taksi ini itu video ketigaku nih di Instagram. Jadi bener video-video yang awal yang buat orang-orang tahu nih, oh ada Elvin Instagram. Jadi saat itu sebenarnya nggak ada kepikiran settingan gitu kan. Kalau yang seblak settingan ya, aku bikin, aku rekam. Yang super taksi ini bener-bener nggak ada settingan. Jadi hari itu aku memang ada jadwal ke beberapa tempat mau main tenis waktu itu jam 11 siang. Terus aku ini memang seringnya naik Uber gitu, naik Uber. Cuman pada saat itu karena aku mau ke 3 tempat gitu, jadi Uber tuh mahal banget. Nah, untuk teman-teman tips ya, naik taksi kuning itu lebih murah biasanya. Jadi aku naik taksi kuning, ya taksi umum lah ya. Ketemu nih sama satu supir, aku nggak ajak ngomong. Dia memang suka ngobrol kayaknya. Dia suka ngobrol. Ngobrol tuh banyak banget. Nggak hanya tentang yang di video itu. Dia tuh ngobrol hampir ada, aku naik taksi tuh 1 jam ada ngobrol terus nggak berhenti dia ngobrol dari tentang waktu dia masih muda, waktu kerja dia apa, terus tips-tips untuk hidup di Taiwan seperti apa, bahkan sampai ke politik Taiwan juga diomongin, sampai akhirnya kan Mandarin aku juga nggak begitu bagus. Akhirnya aku nggak ngerti politik, udah tak aja ngomong aja lah tentang Indonesia, karena dia tanya aku dari mana. Aku bilang aku dari Indonesia, dia langsung kayak wow, Indonesia, iya banyak ya orang Indonesia di sini gitu. Bahkan dia aja tahu banyak banget orang Indonesia tinggal di Taiwan untuk bekerja, untuk belajar. Akhirnya ya aku ibaratnya pancing gitu kan. Aku bikin video, aku pancing. Menurut kamu orang Indonesia di Taiwan tuh penting gak sih gitu? Karena dia sebelumnya ada ngomong, dia tuh sangat sangat bersyukur ada orang luar negeri yang mau datang ke Taiwan untuk bantu kerja, untuk jaga ama, akong, bahkan kerja di pabrik. Karena bagi dia, orang Indonesia atau orang luar negeri yang kerja di sini tuh membantu banget ekonomi Taiwan. Gitu, dari kerja pabrik, membantu juga keluarga-keluarga Taiwan. Karena anak muda biasanya sibuk kerja, udah tinggal sendiri, orang tuanya ditinggal, jadi dia sangat berterima kasih gitu. Di video pun kita juga bisa lihat, dia bener-bener tulus ya, ngomong bersyukur, berterima kasih kalau ada orang yang mau datang jauh-jauh ya dari Indonesia kerja, dan dia ngomong gajinya itu nggak seberapa dia sebenarnya, kan gaji 20.000 dia bilang ya, nggak seberapa, tapi kerjanya itu 24 jam loh, jaga ama, jaga akong gitu. Oh, Iya. jadi yang bagian itu, khusus bagian itu Elvin sengaja gitu ya rekam? Iya, kalau yang bagian itu sebenarnya aku ada rekam sih yang lain-lainnya, cuman kayaknya yang ini yang relate gitu, yang relate sama kita. Jadi akhirnya aku post, ya itu lumayan banyak sih ya komentar-komentar yang kayak, wow ternyata ada ya orang Taiwan yang menghargai kita gitu. Soalnya mungkin seringkali kita ini ya, kita maksudnya kan orang yang ngerantau juga butuh semangat, butuh apresiasi dari orang yang tinggal orang sininya, orang lokal gitu ya. Jadi denger itu banyak banget orang yang kayak makin semangat kerjanya gitu, kayak oh ya ternyata aku kerja itu bukan hanya untuk duit. Aku kerja itu banyak orang lokal yang merasakan banget terbantu sama pekerjaanku gitu. Wow, ini luar biasa sekali ya. Iya. Terus udah gitu, jadinya akhirnya nih, feedback Iya. atau hal-hal yang ada di medsos terkait dengan video-video Elvin sendiri, Iya. itu lebih banyak hal yang positif ya? Iya, tentu pasti yang positif ya, banyak yang positif, tapi ada juga yang negatif. Tapi ya lebih banyak yang positif lah Oke, gitu. terus kalau yang positif, yang paling menurut Elvin berkesan, gitu ya, terkait dengan video ataupun terkait dengan komentar itu apa sih? Kalau yang positif itu sebenarnya banyak ya. Dari semua video tuh pasti ada yang positif. Tapi yang paling berkesan waktu itu ada yang ngomong, wow hebat ya anak muda. Kan aku masih muda guys. Hebat ya anak muda berani sendiri jauh-jauh dari Indonesia ke Taiwan. Dan apa ya, berani untuk kuliah sendiri, ngerantau. Terus eh, mungkin dia merasa, karena dia waktu itu bilang dia itu pernah ngerantau juga, ngerasakan bagaimana hidup sendiri jauh dari keluarga gitu, dan memberanikan diri untuk bikin konten, lalu untuk share-share juga informasi untuk menyemangati anak-anak muda yang takut nih untuk kuliah ke luar negeri gitu. Jadi dia tuh berterima kasih ke aku kayak, oh thank you ya, karena ini banyak banget yang anak muda yang aku kenal dulu itu ngerasa kuliah ke luar negeri itu takut karena nggak ngerti bahasa pertama. Terus gimana nanti kalau nggak ada temen, bersosialisasinya gimana. Tapi melalui video ini dia bilang
banyak banget anak muda yang mau kuliah ke Taiwan. Salah satunya dia bilang, anak dia. Wah, jadi itu berkesan banget. Anak dia yang takut kuliah ke luar negeri, akhirnya dia kayak, memberanikan diri. Kayak, ternyata nggak seseram itu ya kuliah di luar negeri gitu. Wow, ini menarik ya. Sampai karena kontennya Alvin sendiri Iya. ada yang mau nih ke luar Betul, negeri nih ya. betul. Terus udah gitu, kalau kamu sendiri Mm-mm. bikin konten, kira-kira yang paling menurut kamu jadi tantangan tuh apa sih? Nah ya, konten tuh di setiap video pasti ada tantangannya gitu ya. Salah satu tantangan yang pertama sebenarnya itu ide. Idenya itu, aku itu pusing gitu kan. Mungkin setiap minggu mikirin, aduh minggu ini bikin video apa ya? Itu pusing. Tapi beruntungnya kita kan di Taiwan nih. Jadi banyak banget sesuatu yang bisa dibikin konten. Contoh yang paling gampang itu makanan. Atau mungkin traveling itu kan gampang. Dan itu salah satu yang menurut aku paling susah juga, ide. Kedua adalah ini. Kedua adalah editing sama ngambil videonya. Karena beberapa kali itu mungkin beberapa video kita nggak bisa ngambil video sendiri ya. Kita butuh yang namanya kameramen gitu. Jadi kadang-kadang aku minta temen bantuin dong, boleh nggak aku bantuin aku bikin video gitu. Tapi menurutku tantangan adalah pertama itu ide. Yang kedua, karena semua videoku itu tanpa skrip sebenarnya. Jadi semuanya itu on the spot ya. Yang kedua itu editing. Jadi kita nggak tahu kalau kita ngomong sama orang, dia tuh bakal ngomong apa. Jadi tantangan yang kedua adalah editing. Gimana kita bisa ngeditnya itu bener-bener yang bagus. Yang juga nggak menjelekkan orang itu. Kalau orang itu ada ngomong sesuatu yang jelek, kita editing. Karena yang orang lihat kan hasil akhirnya gitu ya. Editing harus menarik, harus yang berbobot, harus yang membawa aura positif. Jadi menurutku itu sih, pertama ide sama editing Oke, gitu. terus udah gitu, sebagai pertanyaan penutup ya. Elvin, rencana kedepannya apa nih kalau udah lulus? Ya, kalau udah lulus ya. Sebenarnya kalau udah lulus, dulu aku mikirnya sebenarnya mau lanjut kerja di Taiwan, mau tinggal di Taiwan. Karena aku banyak banget orang-orang kenal itu mereka tinggal di sini, kerja di sini tuh bener-bener kelihatannya kayak wah nyaman banget ya. Cuman karena ini udah tahun ke-7 aku, mungkin aku nggak lama lagi lulus ya, karena tesisku juga nggak lama lagi. Aku kepikiran mungkin akan pulang Indonesia sih, kalau aku sendiri gitu. Karena aku mikir ujungnya aku bakal tetap mau tinggal di Indonesia. Jadi aku pulang lebih cepat lebih baik untuk settle down semuanya, untuk ngurus mungkin aku membangun karir di Indonesia lebih cepat lebih baik, biar nanti pas saat umurnya mungkin sudah mau menikah atau sudah mau punya keluarga lebih serius, itu semua sudah tertata rapi gitu di Indonesia, udah punya karir, udah punya tempat tinggal gitu. Jadi aku mutusin untuk ya balik ke Indonesia aja gitu. Wow, bahkan ya akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia nih. Betul. Dan sebagai penutupnya juga nih ternyata ya Mhm. ada yang ketinggalan. Mhm. Apa nih pesan-pesan kamu buat mereka semua, baik yang di sini Yes. untuk menetap ataupun yang nanti bakalan kembali ke Indonesia juga? Yes, pokoknya pesan aku pertama tetap semangat gitu ya. Tetap semangat walaupun kalian mau yang meskipun yang kerja, yang mahasiswa tetap semangat ya. Walaupun mungkin kita terkadang capek, mungkin banyak banget tantangan, apalagi kita ngerantau ya, banyak banget tantangan tiap hari itu di Taiwan ada aja masalah, ada aja di Taiwan. Cuman yang pertama kita tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Kalian pokoknya ingat tujuan kalian. Itu yang paling penting sih. Aku ingat selalu di otakku tujuan aku ke Taiwan tuh untuk apa. Ya, yang kerja tujuannya untuk apa? Untuk Taiwan, untuk kerja, untuk cari duit, ya fokuslah di situ. Ya, mahasiswa tujuannya untuk apa? Mendapatkan gelar, untuk mendapatkan karir, ya fokuslah di situ. Jadi, jangan terpengaruh sama yang lain-lain. Soalnya banyak banget temenku terpengaruh mungkin sama teman-teman yang lain ya, pergaulan gitu. Tetap semangat, tetap ingat tujuan kalian datang ke Taiwan tuh seperti apa. Pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu. Pasti semua ada hasilnya kalau kalian kerja keras. Oke deh, dan terima kasih ya Elvin karena Ya, sudah hadir di sama-sama. studio hari ini. Dan oleh karena itu, kami pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.